Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigi Juli Evardo. Saat ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer network repatriation. Objektif mengemukakan banyak teknologi yang akan Anda kuasai dalam studi CCNA Anda ini, mewakili versi yang disederhanakan tentang bagaimana jaringan bisnis kecil hingga menengah mungkin terlihat. Mungkin jangan ragu untuk mempelajari jaringan Anda sendiri. Saat Anda siap berlanjut, tekan melalui langkah-langkah berikut dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Catatan: tidaklah penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jika Anda ingin melanjutkan secara lebih sistematis, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Jawab pertanyaan dengan kemampuan terbaik Anda. Sekarang lanjut ke introduction part 1. Identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditunjukkan di dalam paket tracer. Ikon toolbar di pojok kiri bawah memiliki berbagai kategori komponen jaringan. Anda harus melihat kategori sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media. Pada kategori connection yang disimbolkan dengan ikon petir, mewakili jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga kategori end device atau perangkat akhir, dan dua kategori khusus untuk paket tracer, yaitu custom devices dan multi-user connection. Pertanyaan yang pertama adalah buatlah kategori perangkat perantara. Di sini kita lihat ya, kita bisa lihat intermediate device atau perangkat perantara, yaitu ketika kita sorot di bagian gaya network device dan melihat router, switch, hub, wireless device, security, WAN, emulation. Dan kemudian yang kedua, tanpa masuk ke internet cloud atau intranet cloud, berapa ikon di topologi yang mewakili handphone device atau perangkat titik akhir. Hanya satu sambungan yang mengarah ke sana. Kita lihat di sini ya, di home office device ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari home office. Kemudian ada di sentral ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sentral intinya ada 5. Di branch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya di branch ada 6.
Di totalnya 4 tambah 5 sekitar 15 total endpoint di device. Nah, selanjutnya ya, tanpa menghitung dua buah cloud, berapa ikon dalam topologi yang mewakili intermediary device atau perangkat perantara? Berapa sambungan mengarah ke keduanya? Di Office untuk perangkat perantara di sini ada 1, 2, kemudian di sentral ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di branch ada 1, 2, 3, berarti totalnya ada 11 perangkat perantara. Kemudian selanjutnya, beberapa banyak end device atau perangkat akhir yang bukan komputer desktop. Kalau kita hitung jumlah desktop, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komputer desktop. Nyambung komputer desktop. Selanjutnya part 2 ya teman-teman. Ternyata masih berapa jenis media dalam topologi jaringan. Maaf ya teman-teman, ini ternyata ini belum yang ini. Kita lihat disimpulkan garis lurus hitam ini ya. Ini merupakan kabel LAN atau strike. Kemudian ada wireless, ini wireless nih teman-teman. Kemudian ada yang ini ya, kabel nih warna biru, ini warna biru. Kemudian ada warna merah yang ini. Nah, sekarang lanjut part 2 nih, baru part 2 ya teman-teman. Jelaskan tujuan perangkat. Pertanyaan yang pertama adalah, dipakai tracer hanya perangkat server TV yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan pelajaran Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Client server adalah server menyediakan layanan ke komputer lain atau menyediakan layanan ke komputer klien. Yang kedua, sebutkan dua fungsi sebutkan setidaknya dua fungsi perangkat perantara. Ini saja perantara, fungsinya adalah menyediakan sambungan atau konektivitas dan mematikan data mengalir melalui jaringan. Oke, kita lanjut ya.
Buatlah daftar setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Di sini kita bisa menentukan kriteria, yaitu yang pertama mungkin jarak, jumlah data, dan kecepatan serta biaya dan instalasinya. Langkah ketiga, bandingkan perbedaan antara LAN dan WAN. Yang pertama, jelaskan perbedaan di antara LAN dan WAN. Beri masing-masing contoh. Jaringan LAN itu merupakan jaringan kecil, sebagai contoh yaitu jaringan di rumah atau di sekolah. Sedangkan WAN jaringan dengan topologi geografis yang luas dan jangkauan. Dalam hal ini contohnya adalah internet. Dan selanjutnya, di jaringan paket tracer berapa WAN yang Anda lihat? Sini kita bisa lihat 2, yaitu internet dan intranet. Dan selanjutnya adalah berapa banyak LAN yang Anda lihat. Di sini ada room office, 1 room office, 2 sentral, dan 3 branch. Ada 3. Ada LAN. Dan selanjutnya, internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat tentang internet. Internet adalah jaringan LAN yang saling terhubung. Kemudian selanjutnya, apa sajakah penggunaan rumah terhubung ke internet? Sebetulnya jawaban ini ada di modul ya. Jawaban ini bisa lihat di modul. Kita next saja ya. Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah ganda? Ya, ini tentu saja jawabannya berbeda-beda, tapi kalau ditekan saya, di sini ada seluler dan DSL. Oke, sekarang di challenge question. Sekarang setelah Anda memiliki kesempatan untuk menjelajahi jaringan yang diwakili dalam aktivitas si paket tracer, Anda mungkin telah mempelajari beberapa keterampilan yang ingin Anda coba, atau mungkin ingin mendapat kesempatan mempelajari jaringan ini lebih detail, menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang Anda lihat dan mengalami di paket tracer saat ini di luar tingkat kalian Anda. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin ingin Anda coba. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa melakukan semuanya. Anda akan menjadi pengguna master paket tracer atau perancang jaringan. Yang pertama, kita lihat ya. Tambahkan perangkat air ke topologi dan hubungkan dengan koneksi media. Apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk mengirim data ke pengguna akhir.
Bisakah Anda memberikan informasinya? Adakah cara untuk memverifikasi bahwa Anda mengumpulkan perangkat dengan benar? Kita coba ya. Klik end device ya. End device nih, PC ya. Kita pilih PC. Sampai sini aja. Jaringannya kita pakai strike. Kita pakai strike ya. Router nih, ini kita tidak bisa berkomunikasi ya karena kita belum memasukkan IP address atau subtext mask. Dan selanjutnya tambahkan perantara baru di salah satu jaringan dan sambungkan ke salah satu LAN atau WAN dengan koneksi media. Apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk berfungsi sebagai perangkat lain di jaringan. Oke, kita pilih kita memakai switch. Saya pakai yang ini ya. Kita taruh bawah dulu. Kita taruh ke sentral. Kita taruh di sini. Aduh. Ini pakai strike, saya lupa strike. Ini namanya salah, ini kabel apa nih ya, strike nih. Ini siap untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikan contoh paket tracer, kemudian buat jaringan baru dengan setidaknya 2 buah LAN dan yang dibekukan dengan WAN. Koneksinya dengan semua device. Oke, kita yang terakhir ya, kita akan bikin, saya membuat 3 PC di sini. Di satu lagi di sini. Ini biar tidak terlalu ini. Kita pakai switch. Itu pakai switch dulu. Ini switch oke, switch, sorry. Itu pakai jaringan ini aja. Kita pakai strike biasa. Nah, kita gabungin dulu ya, oke. Salah kebalik. Kita lupa, sorry lupa. Kita sama aja dah. Oke, ini ya, kita kasih router. Jangan lupa router, kita kasih router. Salah. Wow. Kita pakai strike nih. Dan yang terakhir kita pakai yang ini, kabel serial. Kalau kita lupa setting ini, sorry. Oke, sekarang kita lanjut. Terakhir, ini kita sebelum memasang kabel ini, kita harus membuang ini, kita mematikan ini, masukkan ke sini. Biar kita matiin dulu biar ke strom. Lalu ini sama seperti tadi.
biar nggak kesetrum. Dan ini contohnya, ini yang pertama, ini kedua, dan ini one, dan ini contoh terakhir dari saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf kalau kata-kata yang kurang baik atau bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Wiki Julio Evardo.